Oke, welcome back to my channel Hari Sulistyo Adi Official Fanpage. Kembali di channel YouTube saya Hari Sulistyo Adi Official Fanpage. Hari ini saya bersama seorang narasumber keren luar biasa. Nah, beliau adalah salah satu kawan saya, di mana kita sudah hampir atau lebih dari 10 tahun, ya. Betul ya Mas ya? Lebih dari 1 dekade kita nggak ketemu. Sekali ketemu langsung saya ajak podcast. Nah teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe channel saya, kemudian like, komentar, and share video ini bila mana bermanfaat untuk kalian. Nah teman-teman, kita bakalan banyak mendapatkan insight baru dari kawan saya atau narasumber ini, di mana beliau adalah seorang praktisi di bidang bisnis. Kemudian beliau juga berangkat dari nol. Saya tahu sendiri bagaimana dia berproses. Beliau banyak ilmunya lah. Oke, langsung kita kenalan dengan beliau, kawan saya dari kota Madiun, Jawa Timur. Silakan Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra, saya salah seorang muridnya Mas Hari. Muridnya Mas Hari, beliau juga saya anggap sebagai keluarga saya sendiri. Beliau yang menolong saya pertama kali waktu anak desa ke Surabaya. Untuk pertama kali selama 3 hari nginep di sana. Waktu itu seminar ya? Iya, waktu seminar ya. Kita pokoknya berangkat aja. Nekat. Nyari perubahan hidup kalau kota kecil kayak gini terus kayak gimana, bukan mengecilkan tempat saya lahir, bukan, tapi setahu saya, pengalaman saya, kalau kita mau besar itu harus berani masuk ke yang lebih besar lagi. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, jadi gini, kita kenal lebih dari 1 dekade yang lalu. Awal ketemu kita berada di dalam satu kelas ruangan Pak Tung Desem Waringin, betul ya? Ingat nggak bayarnya berapa pada waktu itu Mas? Financial Revolution. Kalau nggak salah 99.000 atau 190. Pada waktu itu ya. Jadi awal-awal kita ketika senang seminar. Jadi gini teman-teman, banyak dari kawan saya yang sudah jadi mentor, pembicara dan lain-lain. Saya bisa ngomong 90% mereka start dari ikut seminar, pasti. Kenapa? Mereka belajar dari sana dan akhirnya diaplikasikan, diduplikasikan ke murid-muridnya. Nah, setahu saya belum ada mentor yang tiba-tiba langsung muncul tanpa belajar, betul ya? Dan belajarnya kepada yang terbaik. Kira-kira seperti itu. Nah, Mas Chandra, kenapa sih Mas Chandra ini kok tiba-tiba berangkat dari, mohon maaf, kota Madiun, kemudian nekat ikut seminarnya Pak Tung, dan di sana kayaknya ini nggak kenal siapa-siapa, wis nggak ngurus, berangkat gitulah, wis. Apa yang mendasari seorang Mas Chandra ini, Mas? Nomor 1 karena memang sudah takdirnya Allah harus ke sana ya. Harus ke sana. Memang takdirnya sudah jalannya di sana. Cuma awalnya dulu yang merekomendasikan adalah teman saya dari Ponorogo, guru saya di Ponorogo, untuk ikut ke Surabaya. Siapa itu Mas? Mas Lambang sama Mbak Brin. Itu suami istri juga ya. Beliau orang yang kompak kalau menurut saya dalam bidang wirausaha ya. Suami istri tapi pemikirannya kompak dan mau maju. Beliau tiba-tiba inbox saya, Chan, ayo ke Surabaya, ikut acaranya Pak Tung Desem. Nggak tahu waktu itu Pak Tung Desem itu siapa. Sempat beli buku. Ya. Financial Revolution. Marketing Revolution, Financial Revolution. Belum ikut seminar sudah beli buku ya? Setelahnya. Pas pertama kali belum pernah beli buku sama sekali. Jadi waktu itu direkomendasikan untuk ikut ke sana karena menilai saya terlalu ke kanan luar pagar. Ke kanan luar pagar gimana itu? terlalu positive thinking, nggak pakai otak ukurannya gitu. Otak apa ya? Otak kreativitasnya. Nekatnya terlalu tinggi. Makanya diarahin lagi supaya lebih terarah. Itu yang saya dapatkan ketika di Surabaya dulu sama Mas Hari juga. Itu berarti saya lebih terarah, lebih tersusun strateginya harus gimana-gimananya. Iya. Buku pertama kali yang saya baca ya buku dari seminar itu. Financial Revolution sama Marketing Revolution. Sempat dapat tanda tangan Pak Tung nggak pada waktu itu? Nggak dapat. Saya dapat Mas, beruntung. Saya nggak dapat ya. Iya, foto barengan. Iya toh. Belum dapat ya. Jadi kita berangkat dari sama-sama kelasnya Pak Tung Desem Waringin. Pada waktu itu kelas yang pertama kita ikuti adalah Financial Revolution, di mana di kelas itu banyak sekali membuka cakrawala atau mindset baru kita, khususnya terkait dengan finansial, betul ya. Nah, apa yang menjadi pembeda, mohon maaf, antara orang miskin, menengah, dan orang kaya? Apa yang menjadi perbedaan cara kerja mereka, plus cara
berekosistem atau cara kita berkomunitas. Kira-kira seperti itu ya Mas ya. Karena kita ini terbentuk lebih banyak didasarkan karena komunitas atau lingkungan sekitar kita. Betul. Nah, teman-teman, saya kenal pertama beliau usahanya kuliner. Betul ya? Betul. Kuliner. Oke. Dan ceritanya bagaimana sih kok seorang Mas Chandra dulunya usaha, mohon maaf ya, kuliner, kemudian tiba-tiba banting setir menjadi salah satu mentor di ya beberapa kelas beliau lah, kira-kira seperti itu. Ceritanya gimana Mas? Ya, pertama saya bikin usaha itu nomor satu sebenarnya bukan untuk cari uang, tapi cari pengakuan. Wah, ini perlu dicatat. Jadi bikin usaha berentrepreneur untuk supaya ada status. Ada statusnya. Oke. Karena dulu bagaimana bayangin ya, dulu ketika jemput teman di depan, pengen nganterin pulang ke rumahnya, ya niatnya sebagai teman aja, kebetulan cewek ya. Iya. Datang ke rumahnya, kemudian sampai di rumahnya nggak dipersilakan masuk sama orang tuanya. Oh gitu ya? Liatin dari atas sampai bawah, Mas kerja di mana gitu. Itu mohon maaf ya, kalau orang Jawa biasa ya seperti itu ya. Iya. Biasa ya. Ketika anaknya diantar cowok, kemudian orang tuanya atau bapak ibunya ini lihat yang nganter atas sampai bawah dilihat ya. Ngakak aku. Gimana rasanya gitu. Iya. Jadi itu yang mendasari kamu, Mas. Itu awalnya kenapa saya harus serius di bidang usaha saya. Untuk pengakuan. Iya, nomor satu pengakuan. Rugi enggak apa-apa, wes. Terus hasil sedikit nggak apa-apa, tapi ketika ditanya kamu kerja apa? Saya punya usaha A, B. Karena dulu saya basic sebenarnya keluarga semuanya TNI, Polri ya. Dan saya sendiri enggak. Ya waktu itu ya namanya laki-laki krisis. Krisis jati diri, kepercayaan diri. Nggak kuliah. Nggak kerja apa-apa, ngelamar kemana juga nggak diterima karena SMA ya, mau kerja apa? Kayak gitu. Makanya yang pertama kali sebenarnya kenapa kok terjun di kuliner, karena itu sudah beberapa kali di model usaha yang lain ya, ada pulsa, jualan motor, jualan tanah, jualan kaos. Terus yang agak mapan itu di jualan makanan yang dulu kuliner. Bakery panggang ya. Bakery panggang. Itu cuma beli roti di toko roti, dipotong-potong, dipanggang. Sebenarnya roti bakar cuma. Iya. Jadi diberi nilai tambah sendiri. Ya, bakery panggang kayak gitu. Mantap. Baru ngaku beliau ternyata enggak pernah cerita. Kenapa kok enggak pingin masuk TNI Polri, Mas? Dulu pengen, sudah 8 kali tes kalau nggak salah. Sampai di tes terakhir dari 10 orang ternyata yang berangkat cuma 6 orang, 4 itu saya. Dari 4 orang itu salah satunya saya. Gimana coba orang tua juga ya. Perasaannya saya yang sudah percaya diri, 10 orang nih pasti berangkat nih. Secara mohon maaf ya, secara postur tubuh kan layak banget, iya kan. Nah, terus tinggi tegap. Dulu saya pertama kali ketemu agak gendut, sekarang agak kurus. Jadi itu ceritanya, Mas ya. Iya, jadi itu ceritanya. Pertama tuh nggak semua bisnis tuh memulai dengan pengen dapat uang sebenarnya. Saya. Untuk pengakuan status, apalagi laki-laki di usia pubertas ya. Berarti itu sekaligus pesan ke apa ya? Kalau boleh saya ngomong ke mantan pacar. Ke mantan pacar sekaligus apa ya, dulu mungkin cinta pertama atau cinta keberapa enggak tahu saya lah. Ingin membuktikan ke orang tuanya bahwa beliau ini punya usaha. Ya, itu bukan pacar ya, bukan pacar. Teman ya? Teman, sebenarnya saya pengen nolong teman aja. Saya nggak punya perasaan apa-apa, tapi inisiatifnya itu ya? Lebih parah lagi kan. Nah itu dia. Lah, gitu. Iya. Kita diragukan sadar diri lah, tapi itu teman loh. Itu teman ya? Cuma nolongin, nganterin rumahnya gitu. Iya. Jauh, rumahnya ada di selatan sana. Tujuanmu menolong, tapi nolong aja mau. Tapi orang tuanya melihat dari atas ke bawah, menilai dikat gitu ya, nggak lolos gitu ya. Kemudian jalan kuliner, waktu itu saya sempat melihat bahwa ada beberapa rombong atau gerobak, betul ya Mas ya, gerobak khususnya di Madiun. Jadi teman-teman, hari ini saya datang ke office beliau atau kantor beliau, tepatnya di Kota Madiun. Jalan apa ini Mas? Jalan Raya Solo. Jalan Raya Solo. Jadi jalan utama ini
jalan nasional ini ya. Jalan provinsi. Jalan provinsi, jalan utama dan beberapa apa ya? Bangjo atau pertigaan. Iya, pertigaan lampu merah. Nah, beliau di salah satu sudutnya. Nah, teman-teman, memang tidak gampang memulai usaha khususnya kuliner. Betul ya, Mas ya? Betul. Nah, saya melihat bahwa jujur saya pernah dulu masuk di usaha kuliner, nasi bungkus, kemudian nasi goreng dan lain-lain. Kok kayaknya saya tidak jodoh. Tidak tahu kenapa. Mungkin saya anggap ya kurang serius gitu aja lah. Oke, tapi Mas Chandra bisa konsisten ke kuliner dalam durasi waktu yang lumayan ya, sepertinya ya. Sekitar 3 tahunan mungkin ya. 3 tahun. Itu keluarga support. Support sih Setengah-setengah. Biasa aja ya. Karena nggak tahu semuanya kan basicnya bukan wirausaha, yang wirausaha cuma nenek aja. Oke, jadi Mbah beneran pure wirausaha itu nenek aja. Oke. Jadi ya yang paham bagaimana berwirausaha ya nenek. Oke. Selama 3 tahun itu menghasilkan cuan atau untuk status menghasilkan cuan? Oke. Cuma ya nggak banyak. Oke. Orang bisa makan nasi goreng seminggu 4 kali, saya mungkin 2 kali. Oke. Tapi tetap menghasilkan. Oke, Mas. Jadi awal mula untuk status, betul ya. Awal mula start dari status, teman-teman. Kemudian bisa fokus ke cuan. Perubahannya seperti apa, Mas? Dari status, jadi pertama kan memang status ya supaya diakui. Tapi lama kelamaan kan rutinitas tuh ya sudah lah, harus diakui sudah ya. Oke. Saya mikir kalau cuma jualan roti bakar aja ya sudah. Dulu saya mikirnya sudah terkonsep mau di franchise-kan, sempat ya. Makanya rombongnya dibuat yang bagus, desainnya dibuat yang bagus, logonya dibuat yang bagus. Terus kemudian bahan-bahannya, saya itu awalnya bahan-bahan bakunya, saya keliling semua toko roti yang ada di Madiun. Saya cobain satu-satu semuanya. Tes dan ukur ya? Ya. Jadi selama sehari itu keliling toko roti, saya cobain semua rotinya. Dan itu saya seminggu makan roti. Seminggu makan roti. Oke, jadi karena berburu roti. Memang berburu roti yang paling enak mana? Ketemulah di tempat yang paling jauh dari sini. Oke. Saya ini di ujung barat ya, tempat toko rotinya ada di ujung timur Madiun. Oke, mohon maaf, itu Bludel Cokro belum ada ya? Oh, belum ada. Jauh ya? Belum ada Bludel Cokro. Jadi ada toko roti, salah satu toko roti yang menurut saya cocok untuk dijual lebih bagus lagi itu ada. Terus kemudian itu kita kulaan di sana, yang ambil dari sana. Kemudian saya minta request potongannya berbeda. Kan mereka potongnya pakai mesin ya. Bisa request? Bisa request. Dan itu saya taunya karena saya nyoba nanya tadi. Iseng-iseng. Dipotong, saya maunya potongannya agak tebal nih, jangan tipis. Bisa ternyata. Tapi Mas Chandra ngomong nggak ke mereka bahwa ini saya jual lagi gitu? To the point ngomong? Mau saya jual lagi. Kalau nggak mau jual lagi cari yang lain. Cari yang lain. Dan untuk isiannya saya dulu berburu ke Dunkin Donat dulu awalnya. Sudah ada di Madiun dulu? Belum ada, ke Surabaya dulu. Sempat ke Surabaya? Semua yang ada di Dunkin, di raknya itu saya beli satu-satu, saya cobain semuanya. Iya. Jadi teman-teman, sekarang Madiun ini kan salah satu kota rame di Jawa Timur. Betul ya? Surabaya kita nggak ngomong lah, kata ibu kota. Malang, kemudian kota Kediri, dan kota Madiun ini juga nggak kalah rame. Saya lihat sangat sudah tertata rapi. Dan kemudian saya lihat ada bank asing sudah mulai masuk. Berarti ekonomi bertumbuh. Ya, saya simpel sih kalau menilai satu daerah itu bank asing sudah masuk apa belum. Simpel itu toh. Nah, karena mereka punya penilaian tersendiri. Nah, terus Mas Chandra, di kota yang mohon maaf ya tidak seramai seperti Malang dan kota Surabaya, Mas Chandra bertahan untuk jualan kuliner dalam bentuk cake atau roti di kota yang Madiun yang notabene sekali lagi mohon maaf tidak terlalu ramai seperti Surabaya. Itu waktu itu ya gimana caranya? Belum terpikir franchise ya? Sudah dulu. Itu sudah. Cuma karena masih terbelenggu mentalnya dulu ya. Oke. Dulu masih terbelenggu mentalnya. Jadi sudah terpikir franchise, saya pindah ke mall akhirnya. Dari yang pinggir jalan masuk ke mall. Rombong pertama di mana, Mas? Di sini. Pertama di depan rumah. Depan rumah ini ya. Oke. Pertama.
dari situ saya pindah ke mall. Ke mall pun itu tidak seindah bayangannya teman-teman. Nah, itu dia. Mall enak ya. Rame dan lain-lain. Iya. Justru di mall itu tempat paling rawan. Ketika ada apa-apa tutup semuanya. Enggak. Kenapa itu, Mas? Karena, contoh. Misalnya kita ada di dalam satu gedung ruangan. Ketika ada masalah sama gedung tersebut, pintu aksesnya ditutup atau jalan di depan tutup, selesai semuanya. Gitu ya, Mas ya? Kalau di depan pinggir jalan masih ada orang lewat ya. Iya. Oke. Jadi ini menurut praktisi ya. Tidak seindah yang dibayangkan orang. Kalau mau di mall, saya kalau sekarang ya, saya lebih milih di pintu masuk atau di emperan yang tempat mobil ngedrop si penumpang itu. Itu lebih gampang ya. Resikonya lebih minim daripada tempat ada di atas. Termasuk ketika tenan itu libur nggak boleh ya? Nggak boleh ada. Ada aturan kan? Ya. Iya. Jam buka, betul. Libur. Nah kalau kita baru mulai bisnis, karyawan kita belum tersistem rapi kan? Iya susah kita banget. Kita nanti yang akan bertanggung jawab kan? Iya. Cas juga. Kalau off tetap kena cas. Iya. Tapi kalau zaman dulu apalagi belum ada online ya. Kalau sekarang online gampang. Bisa ya. Kalau dulu memang berat banget memang. GrabFood belum ada, GoFood. Shopee belum ada dan lain-lain. Produknya harus memang ya beneran bisa dikirim-kirim nggak bisa milih asal produk ya, karena kita mau bisnis ya, bukan mau idealisme ya. Iya betul, saya setuju. Jadi profit oriented tetap betul ya. Nah kalau idealis ya jadi Steve Jobs boleh lah. Masih belum waktunya. Tapi kalau Anda tidak kuat dengan mental itu ya saran saya tetap fokus ke profit lah atau cuan, kira-kira seperti itu. Nah Mas Chandra sempat berapa gerobak yang Anda punya atau sempat berapa cabang yang Anda punya pada waktu itu? Satu aja ya. Tapi lumayan ramai pada waktu itu. Dulu karena di mall itu akhirnya saya gabungin sama kentang goreng, nugget seperti itu. Kombinasi. Kalau cuma donat aja, bakery panggang aja nggak ngangkat. Karena orang ke mall itu kan pengennya mereka nongkrong, camilannya itu di food court atau di mana? Food court. Food court khusus untuk makanan-makanan. Ya kentang goreng itu terus. Kalau kentang goreng orang cuma pakai saus biasa, saya pakai saus wijen. Orang mikir tuh saus wijen kayak gimana? Iya. Yang dijual apa? Saus wijen. Di saus wijen, kentang goreng saus wijen itu yang paling ramai. Itu yang paling ramai. Resepnya saya kasih tahu ya, catat ya. Rahasia padahal. Beli saus. Saus terserah lah. Saus tomat ya? Yang jerigen, terus kemudian beli wijen. Wijen yang di toko roti. Iya. Ditaburin. Itu doang ya? Masuk akal. Andrit, sesuatu hal yang kita anggap dan itu sulit. Kayaknya prosesnya harus berbelit-belit, ternyata gampang banget. Itu orang suka. Karena ada taburannya itu ya Mas. Saya itu ya gak habis pikir. Saus wijen. Ya cuma ditaburin doang, tapi katanya gurih, enak ya. Laku dan laris. Iya. Saus wijen, kentang goreng saus wijen. Yang lain cuma saus biasa. Oke. Jadi itu peak performanmu ketika di kuliner ya Mas ya. Jadi ketika pada waktu itu belum merit ya? Belum merit. Jadi ketika belum merit saya tahu beliau ini fokus ke kuliner dan apa aja pokoknya soal bakery, soal makanan yang ringan-ringan itu dibabat habis sama beliau. Beberapa inovasi juga saya tahu. Nah, Mas Chandra, ketika pasca ikut seminar kemudian dikombinasikan dengan bisnis Mas Chandra di bidang kuliner, pasti Mas Chandra ini kan punya sosok idola, betul ya? Nah, sempat mengidolakan siapa Mas? Hendy Stiono atau siapa? Biasa ya dulu ya? Betul. Kuliner dulu ya? Indonesia? Kuliner dulu saya belum ada sih, pokoknya pengen buat ada cabangnya gitu doang. Enggak kepikiran terinspirasi dari murid-muridnya Pak Tung buka ini sama sekali enggak ada ya. Pokoknya action gitu ya. Pokoknya action, punya banyak cabang kan katanya Pak Tung harus punya faktor kali. Nah, nilai tambahnya sudah kan. Terus mikirin faktor kalinya. Takdir berkata lain kan. Makanya tutup tuh bisnis tadi tutup pertimbangannya karena kita tidak sehat di mall tersebut karena pengelola mall itu. Mall mana sih Mas? Mall mana? Di skip ya nanti. Oke. Siap. Mallnya nanti ya. Pokoknya di Madiun lah ya. Record ya. Iya. Nanti pencemaran nama. Oke. Pengelola mall itu, pengelola mall yang tidak profesional menurut saya.
karena si pemilik mall itu buka stand minuman di situ. Harusnya nggak boleh. Harusnya nggak boleh karena orang tenan itu uang besarnya ada di minuman sebenarnya. Cuan paling besar ya? Iya, ada di minuman. Sedangkan kita jualan makanan nggak boleh jualan minuman. Jual minuman kan? Iya. Marginnya tipis banget kan? Iya. Nggak sampai 20% lah. Nggak sampai 20%. Kalau minuman di atas 100%. Lebih itu. Iya, kan? betul, makanya. Dari situlah akhirnya berpikir. Terusin tutup aja. Oke, jadi itu keputusan terakhir ya Mas ya? Keputusan terakhir. Ya malu sih sebenarnya kan. Iya. Awalnya tadi. Tapi enggak masalah. Iya, tapi enggak masalah itu buat pembelajaran kita. Kita enggak malu kok bisnis gagal. Betul ya Mas ya? Nah, yang penting kita bagaimana proses untuk mau bangkit kira-kira seperti itu. Nah, Mas Chandra ketika memutuskan untuk cut di kuliner, kemudian banting setir kemana nih Mas? Ke pendidikan. Karena awalnya apa saja itu Mas? Dari EO ya, awalnya dari EO pendidikan. Sempat ikut EU, Entrepreneur University atau gimana? Belum. EO itu sebelum bisnis kuliner tadi. Ini sebelum. Event organizer. Event organizer untuk pemateri seminar pendidikan. Kita dikasih modulnya, disuruh ngelola seminarnya. Orangnya seminar terus narik siswa kayak gitu ya. Ini ada modulnya, seminarnya gagal menurut saya. Pesertanya nggak sesuai ekspektasi gitu. Dan ini ada modulnya. Kebetulan jiwa saya suka ngajar kan. Betul. Jiwa saya suka ngajar, Mas Ari juga tahu kan jiwanya. Iya, trainer. Ada modul itu, akhirnya buka tempat bimbingan belajar. Yang pertama di mana Mas? Pertama. Anda ngajar? Saya ngajar ke sekolah, saya nawarin program ke sekolah. Jadi di sekolahan itu kan ada siang itu ada waktu bimbel ya. Itu di Kota Madiun ya? Di Kota Madiun. Itu saya ngirimin surat ke semua sekolah. Nah ini yang belum saya pikirkan karena mohon maaf ya. Apa yang saya sampaikan atau materi yang saya sampaikan mungkin kesannya abu-abu dan tanda kutip. Kira-kira seperti itu, tapi tidak apa-apa lah. Ini mungkin bisa dipelajari bagaimana Mas cara mengedukasi nggak usah ngomong dinas pendidikan lah, mengedukasi ke sekolah-sekolah supaya mau menerima materi yang disampaikan Mas Chandra. Prosesnya gimana? Nah, prosesnya susah memang. Nggak gampang. Untuk sempat ditolak. Banyak, sebagian besar 90% itu ditolak. Jadi awal saya saya nyari data di internet di Google ya. Sekolah Madiun mana aja, datanya ada. Saya minta admin saya untuk ngetik surat undangan presentasi untuk seminar akhir tahun dulu ya. Iya, itu free. Wah, kita sewa tempat itu. Iya. Sewa tempat di tempat makan. Dari sekitar 30-an sekolah itu yang datang cuma 5 orang. Yang diundang sekolah. Ada 10-an sekolah. 30-an sekolah. Yang datang cuma 5 doang. 5 dan itu bukan kepala sekolahnya langsung, tapi wakil-wakilnya. Dari situ yang closing cuma 1. Nah, dari 1 yang closing itu closing sekitar mungkin 2 juta, enggak 3 juta ya budgetnya, itu habis untuk operasional semuanya. Pertama ya? Iya. Oke. Itu habis untuk operasional acara seminar, bayarin yang kecil-kecil itu. Saya nggak dapat gaji tuh. Iya. Itu momen pertama dan bersejarah banget ya Mas? Iya, itu untuk memulai bimbel itu tadi. Iya. Mulai bimbel itu tadi, akhirnya dari situ nawarin lagi program untuk les di sekolahan. Iya, saya sempat lihat di medsosnya. Les di sekolahan, ngajar pas siang. Tapi setelah itu ternyata ada gangguan karena yang ngajar gurunya nggak hadir. Kita kesulitan kan, saya pun juga nggak bisa ngajar kan, saya nggak ada basic pendidikan. Iya. Pendidikan. Harusnya memang untuk mengajari itu harus ada minimal SPD misalkan. Iya, memang ada pendidikannya. Karena juga nggak terlalu suka matematika juga. Iya. Duitnya suka gitu. Matematika suka gitu. Dulu kayak gitu kesulitan di situ, akhirnya tutup, akhirnya les reguler biasa. Les reguler biasa mungkin 30.000, 10.000 per pertemuan ya. Itu berjalan, sempat sewa tempat, kemudian gagal lagi karena itu tadi ada siswanya nggak bayar, ya keadaan orang tuanya. Iya. Padahal kita harus bayarin guru juga kan, sudah tutup akhirnya. Dari situ saya ubah lagi, saya fokus untuk bimbingan privat. Yang bimbingan privat biasanya anak-anak pejabat, kepala-kepala, mereka lebih suka anaknya privat di rumah. Mereka bayar 75.000, 100.000 pertemuan nggak masalah. Nah, dari situ saya mulai berkembang di lesprivatmadiun.com. Jadi punya tim.
Punya dulu. Apa namanya, Mas? lesprivatmadiun.com. lesprivatmadiun.com. Dulu, sekarang udah nggak ada juga. Oke. Nanti kita cerita ya. Siap. Oke. Ini udah nggak ada. Hah? Tapi itu yang saya bener ngerasain dapat uang besar dari situ, pendidikan yang beneran dari situ, karena saya bisa jual lumayan ya keuntungannya ya. Mohon maaf, itu marketnya kan mengerucut, iya, betul ya? Marketnya mengerucut dan mohon maaf orang tuanya mampu lah, wis duit gitu lah kira-kira. Nah, Mas Chandra menemukan kerucut itu, menemukan dalam tanda kutip celah itu, prosesnya gimana, Mas? Nah, ini mungkin belum cerita ya. Dulu saya saya pernah golf ya. Nah, itu dia baru cerita ini. Saya dulu golf. Jadi saya golf. Ada lapangan golf di Madiun ya? Ada. Wah, pertanyaan saya ini kayaknya menyinggung banget ini. Di mana, Mas? Madiun? Di Lanut. Komplek militer ya. Oke. Ya. Saya masuk ke sana, diajak teman saya awalnya sih, ayo kenalan ke sana gitu. Iya. Diajak ke sana awalnya. Teman saya ini ngobrol sama komandannya, saya ngobrol sama bawahnya, tapi bawahnya perwira juga kan, pilot, masih statusnya pilot, tapi kan lama-lama tuh harus naik. Itu mayoritas angkatan udara ya? Memang angkatan udara. Dan jadwal golfnya, saya pilih bukan di hari-hari orang-orang libur kerja. Kalau hari Sabtu, Minggu, pasti yang golf orang-orang menengah ke bawah yang mau naik. Naik pamor gitu kan. Tapi kalau orang beneran dia memang kalangannya memang di atas, ada hari-hari tertentunya. Khusus? Ada hari-hari khususnya. Kok bisa tahu jadwalnya? Nah, saya diajak teman saya yang di atas. Makanya tadi di awal kan pergaulan itu penting gitu loh. Yes, saya setuju. Pergaulan itu penting. Itu nggak ada di buku teori kan. Iya, di sekolah juga nggak ada. Nggak ada. Gitu. Iya. Makanya itu diajak ke sana awalnya golf ya. Saya nggak punya stick golf. Nggak punya kendaraan buat kesana, tapi nebeng aja, tapi ya gaul aja gitu. Iya, tiba-tiba ikut mobil golf car gitu. Ikut nggak ada, di sini nggak pakai mobil. Nggak ada golf car ya. Oke. Ada tetap jalan, tapi sambil jalan itu malah lebih enak, ngobrolnya lebih lama. Oke. Sempat belajar golf berarti? Iya, sempat. Saya sekarang kalau mau golf ya bisa, ayo. Mantap, sudah punya sepatu golf berarti? Nah, belum ya. Dulu belum mau beli. Iya. Belum mau beli. Kalau sekarang mau golf, ayo gitu. Oke, boleh lihat tangannya. Perbedaan pemain golf kan sarung tangannya satu, betul ya? Saya tahu. Oke. Jadi itu awal mulanya karena saya ikut golf. Nah, golf itu rata-rata komandan ya. Nah, dari komandan saya tanpa promosi itu sebenarnya. Cuma ditanya referensi kerjanya apa. Pasti ditanya itu kan. Iya. Ngobrol. Oh, saya punya bimbingan belajar ABCDE, programnya seperti ini. Tapi saya kasih nilai tambah value tadi. Saya punya kelas optimasi namanya. Itu bikin anak yang nilainya tadinya 4 jadi 10 jadi 100. Sebenarnya itu anak kurang motivasi aja, pergaulannya. Mas Chandra masuk ke arah sana ya? Masuk ke arah kayak coachingnya orang dewasa. Iya. Tapi dibuat untuk spesifik anak atau siswa. Itu yang jadi kelebihannya di nilai tambah. Mas, ada kompetitor nggak di Madiun pada waktu itu? Kalau pada waktu itu untuk yang seperti itu untuk yang khusus itu nggak ada ya? Jadi pemain tunggal? Iya, pemain tunggal. Itu pemain tunggal yang seperti itu. Cuma ternyata pasar di Madiun sebagian besar itu mereka nggak suka yang seperti itu. Mereka pengennya nilainya naik aja gitu, pengennya pokoknya nilai bagus. Nggak penting yang tentang kepribadian macam-macam itu nggak. Yang penting ya orang-orang yang levelnya di atas itu tadi, makanya saya berani jual mahal ke mereka. Karena mereka tahu kualitas saya. Nah, ketika mereka sudah ada di pejabat-pejabat gitu ya, mereka pindah kan ya. Nah, itu akan mereferensikan kepada pejabat yang menggantikan. Jadi dulu anakmu les di mana? Referensi mulut ke mulut. Paling banyak di situ, terus kemudian ada kepala dinas, ada yang kepala pejabat lain di militer yang lain, saling referensi kayak gitu. Mantap. Jadi, itu ngambil pasarnya. Jadi memang menyasar ke segmen yang mohon maaf ya menengah ke atas gitu ya, kira-kira seperti itu. Terus baru naik ke Parenti. Nah itu dia, saya baru dengar, baru cerita ternyata beliau. Nah jadi teman-teman memang tidak gampang kita masuk ke komunitas yang mohon maaf ya spesifik khusus tertentu, apalagi di kalangan militer, khususnya perwira-perwira baik ya, saya tidak ngomong perwira menengah tinggi atau perwira muda lah, tapi memang harus ada nilai tambah dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, kenapa?
minimal kita berperilaku menyenangkan. Iya toh. Supaya nggak jadi penjilat ya. Betul. Banyak penjilat soalnya. Iya, saya setuju. Berperilaku menyenangkan, kemudian bisa dipercaya, dan akhirnya kita fokus membantu dia. Nah, itu dia. Mas Chandra, prosesnya gimana itu, Mas? Ini bisa mungkin diaplikasikan oleh saya dan juga teman-teman terkait dengan, walaupun tidak kita masuk spesifik ke militer, tapi ini kan bisa jadi batu pijakan ya. Caranya, oh ternyata seperti itu. Bagaimana cara Mas Chandra memposisikan diri sebagai, mohon maaf ya, orang sipil, bisa masuk ke ranah pejabat-pejabat militer, seperti gimana, Mas? Kita harus tahu dulu kita punya nilai tambah apa. Bisa kita perbantukan ke orang lain apa sih? Ya kita checklist dulu. Dulu kalau di pendidikan saya bisanya ngajarin anak, memotivasi anak dari yang malas jadi senang sama belajar. Kalau sekarang saya bidangnya di digital marketing, digital strategi bisnis kan. Nilai tambah saya apa? Saya bisa membaca masalah keruwetan yang ada di bisnisnya, supaya nanti lebih terarah, lebih terstruktur bisnisnya. Nggak cuma sekedar laku tapi nanti berantakan. Saya setuju. Kita harus punya value dulu, apa yang mau kita perbantukan ke orang lain. Kalau sekarang, kemarin saya habis nge-share tuh yang program untuk iklan gratis. Jadi saya buatin iklan modelnya, bentuk storytellingnya, kemudian bentuk brosurnya saya buatin ceritanya. Itu saya kasih gratis, free, supaya orang tahu value kita apa sih. Chandra itu tukang desain brosur atau digital strategi. Nah itu dia. Nah dari brosur yang kita hasilkan, dari iklan yang kita hasilkan, orang akan pasti menilai. Meskipun dia diam aja, di pikirannya akan menilai kita. Ini kayak gimana sih, pasti nilai seperti itu. Otomatis Mas Chandra membrandingkan diri ya. Jadi kita membuat branding kita dikenal sebagai apa. Nah kemarin kan saya pada masa transisi ya, dari parenting akhirnya saya tutup parentingnya. Saya nggak lanjutin parentingnya karena pertimbangan kesehatan sama pertimbangan yang lain. Akhirnya tutup, akhirnya berpindah ke branding digital business strategic ini. Itu juga bentuk branding yang baru yang memang agak susah pada masa transisinya ini. Di satu sisi butuh uang, di satu sisi memang harus profesional, meninggalkan kesibukan yang lama itu memang harus meninggalkan. Jadi totalitas. Ada saat-saat di mana uang itu ya nol sama sekali gitu. Maka malah sampai pernah minta sedekah. Itu satu kali saya seumur hidup minta sedekah. Om, saya minta sedekahnya dong. Karena saya nggak berani ngutang ya. Nggak berani ngutang. Itu the point gitu ya, wis ngomong ya. Sedekahnya 500.000 aja buat beli susunya anak. Sempat ngomong gitu? Iya, itu saya. Kenapa saya cerita? Karena satu kali itu aja saya minta sedekah. Om, saya minta sedekahnya untuk beli susunya anak saya. Istri saya sakit kan, bahkan saya bisa kerja. Terus kerja sambil tiduran gini aja, sambil anak 3 bulan itu saya sambil rebahan sebisanya saya. Tapi ternyata kurang ya uangnya. Mau nggak mau ya diberanikan diri. Akhirnya memutuskan dari mohon maaf, kursus bimbingan mengajar itu, kemudian parenting itu sudah bisa keliling Indonesia tuh dulu. Sempat ya. Itu gandeng dengan EO. Itu gandeng sama Kak Seto dulu. Saya sempat gandeng Kak Seto. Kenal satu panggung sama Kak Seto, terus ada orang yang ngajak kenalan. Saya diundang ke seminar-seminar kayak gitu pernah. Itu keliling Indonesia. Udah enak tuh. Tapi nggak bisa repeat order kayak parenting kan. Parenting masalah anaknya selesai. Nggak ada repeat ordernya lagi. Betul, saya setuju. Jadi itu pendampingan, segmentasi memang marketnya anak-anak selesai. Selesai. Terus kalau seminar kayak gitu biasanya yang bayar sekolahan, bukan orang per orang. Bukan personal. Ya ada yang personal cuma 1-2. Yang memang orangnya benar-benar di atas ya. Tapi kalau bisnis kan nggak bisa seperti itu. Nggak bisa, harus ada berkesinambungan. Kalau sekolah-sekolah itu ya, yang bayarin sekolahannya, tapi kan bukan ke orangnya. Orang-orang yang di bidang parenting, yang di bidang saya ya, yang saya ketahui ya, itu agak susah ngeluarin uangnya. Agak susah memang. Jadi ada beberapa bisnis ya. Dulu saya pernah ngomong, nggak semua bisnis itu ngasilin uang kan. Tidak semua bisnis menghasilkan uang yang cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Ya sekedar hidup
pasti bisa ya. Oke, tapi untuk gaya hidup belum tentu. Gaya hidup belum tentu bisa. Oke. Jadi nggak semua bisnis itu menghasilkan uang besar. Iya. Nah, jadi pinter-pinter kita milih bisnis dan kita mengurangi ego sama idealisme kita. Iya, saya setuju Mas. Karena itu yang jadi penghambatnya kita. Biasanya memang seperti itu. Saya punya klien-klien itu yang berkembang itu mereka yang bisa mengatasi ego sama idealisme mereka. Ego dan Idealisme. Dua hal itu. Iya, itu susah banget ya Kalau Mas. ego sama idealismenya dia bisa kendalikan, naiknya cepat. Oke. Saya pun juga merasakan itu. Iya, jadi Mas Chandra sempat merasakan egonya gede. Ego sama idealisme gede ketika saya di parenting. Karena orang selalu mengiyakan, orang selalu setuju dengan pendapat saya. Kalau di bisnis sekarang semuanya serba mungkin loh. Iya, betul. Semuanya serba mungkin. Kita ada di infinity. Kemungkinannya itu tak terbatas sekarang di bisnis. Iya. Nggak ada yang kemungkinan selalu gagal, nggak ada kemungkinan selalu berhasil. Oke. A belum tentu B, B belum tentu A. Kalau di bisnis kita lebih bijaksana. Iya. Itu yang saya rasain sih selama ini. Mantap beliau ini. Jadi Mas Chandra beda banget ya ketika ada di segmen parenting anak, yang mana Mas Chandra ini apa yang disampaikan selalu diiyakan, tidak pernah ditolak. Iya, jarang sekali ya. Jarang sekali ditolak karena orang tua butuh memang. Butuh. Stres mereka. Stres anaknya dikandani orang nurut misalkan ya atau wis tak serahkan Mas Chandra baik gitu lah. Nah, tapi ketika masuk di segmen bisnis yang sebenarnya bukan hal baru ya bagi Mas Chandra ya. Apa Mas yang menjadi pembeda atau apa yang menjadi motivasi Mas Chandra untuk lagi-lagi pindah dari parenting ke segmen bisnis khususnya digital? Oh, pindahnya karena dari parenting itu saya sama istri terlalu menyerap banyak keluhan orang, jadi itu nggak baik untuk kesehatan ya. Itu pengaruh? Setahu saya pengaruh, dan guru-guru saya ngomongin kalau kamu terima curhatan orang kamu harus bisa cuci tangan. Cuci tangan itu dalam artian ini yang saya belum lepas dari masalahnya orang. Profesional. Ketika harus terima curhatannya orang, kalau saya lebih cuek ya. Saya nggak baca semua curhatannya orang karena saya tahu itu sampah semua. Orang tuh cuma pengen buang sampah aja. Iya, ingin melampiaskan. Iya, pertanyaannya cuma ada di bawah yang ada tanda tanyanya. Itu saya cuma baca itu. Tapi kalau istri saya dulu bacanya dirasain. Atau mungkin beda pemikiran dan pemahaman dengan antara laki-laki dan perempuan. Iya, itu bisa juga karena cara otak berpikirnya laki-laki berpikir lebih logika, logis. Sementara perempuan emosional, perasaan. Perasaan kayak gitu. Iya. Namanya karena kesehatan, karena sakit itu, terus kemudian nggak bisa di scale up bisnisnya, audiens bisnisnya, konsumen bisnisnya bukan konsumen yang loyal. Ketika sudah nggak punya masalah hilang. Itu dia. Rasa terima kasihnya kurang. Iya. Jadi ketika pasca masalah mereka selesai, hilang. Selesai itu udah nggak hubungan. Jadi hubungan malah lebih bagus yang les privat ya Mas? Ya, malah lebih bagus yang les privat karena ya masalahnya cuma anaknya pengen belajar gitu. Iya. Atau mohon maaf ya Mas ya, dari kacamata sebagai seorang konsumen atau sebagai orang tua, mungkin ketika mereka merekomendasikan malu ke orang lain atau gimana? Kalau anaknya ada masalah? Ya mungkin itu bisa jadi. Karena kemarin saya pernah juga, saya ada teman ya, dia buka lembaga konsultan kayak gitu ya. Untuk anak-anak? Bukan untuk orang yang punya masalah tentang emosinya, kejiwaannya. Mau dibesarin bisnisnya. Saya bilang ya jangan ulangi kesalahan yang sama. Itu saya sudah lakuin. Orang tuh nggak mungkin merekomendasikan untuk orang lain. Dulu saya sakit jiwa, nanti kamu kesini kan. Nah itu dia. Orang kan malu pasti Mas. Nggak semuanya bisa seperti itu. Jadi kalau ada yang mau buka seperti itu ya nggak apa-apa. Yang buka parenting lagi ya nggak apa-apa. Pokoknya ada basic dasar sertifikasi pendidikan, harus ada itu lebih bagus karena kita dulu seringnya dijegal sama akademisi soalnya. Jadi yang akademisi punya sertifikat tapi punya karya. Betul. Jadi memang jujur ya, sebagai mentor itu memang kita lebih mengedepankan pengalaman dan menjadi praktisi daripada lembaran tertulis. Sekali lagi mohon maaf ya, daripada lembaran tertulis pengakuan. Kira-kira seperti itu. Monggo Mas. Nah, itu penting juga. Cuma ternyata kenyataan di pasar memang itu yang punya sertifikat yang lebih dilihat. Gitu. Saya pun di bidang digital marketing, digital bisnis juga kemarin sempat dipertanyakan juga. Mana legalitas? Mana sertifikatnya? Kalau kamu nggak ikut
BNSP namanya apa sertifikasi itu. Kamu kayak profesor dalam gua. Profesor dalam gua. Dalam gua, oke. Dalam hati saya marah, lihat aja nanti gitu. Lama wong iki gitu. Ya, belum tahu ya. Orangnya basicnya ya, saya menyadari saya nggak terlalu marah karena saya sudah di bisnis, orangnya dosen, wajar ngomong seperti itu. Dan bukan dari orang yang susah. Karena akademis. Dia dari akademisi. Iya, dari akademisi. Orangnya memang secara finansial kuat. Secara finansial dari orang tuanya sudah ada gitu. Iya, balungan joge. Jadi ya wajar dia ngomong seperti itu, tapi dalam hati saya nggak terima seperti itu gitu loh. Cuma sempat marah dalam hati. Iya, sempat. Cuma ya sudah lah, itu kan cara berpikir orang. Saya fokus sama hidup saya sendiri aja. Siap, saya setuju, mantap. Kayak gitu. Nah jadi teman-teman ya ini memang apa ya? Kalau boleh saya ngomong, biasa terjadi lah kompetisi antara, mohon maaf ya, akademisi dan mentor yang berangkat dari praktisi. Nah karena memang ternyata sekali lagi mohon maaf, yang seminarnya bayar mahal ini bukan dari kalangan akademisi, tapi dari mentor yang memang beneran dia praktisi gitu loh. Beda nanti materinya beda, cara jalannya beda, cara ngatasi masalah yang ada di tengah jalan itu nanti berbeda. Yes, saya setuju mas. Oke. Kalau akademisi terbiasa runtut ya dari A, B, C, D, E. Formal. Iya. Cara yang benar. Kadang dari A itu ke Z dulu. Kalau mentor ngajari, biasanya otak kanan ini liar banget, liar banget. Ya kalau ini salah ya sudah lah, jalan lain gitu ya. Cari solusi lain, alternatif lain, tapi kan goalnya sama. Goalnya sama, sukses. Oke, kita kira seperti itu. Oke, Mas Chandra, sekarang lebih banyak sibuk di yang tadi. Yang sekarang ya. Yang sekarang? Sekarang saya, kalau mungkin bahasa orang awamnya digital marketing ya. Digital marketing. Apa saja yang dilakukan itu, Mas? Sebenarnya bukan di digital marketing sebenarnya, cuma biar orang lebih paham aja. Saya sebenarnya di bidang strategik digital. Plus pendampingan. Iya, jadi bagaimana sebuah bisnis itu bisa tertata lebih rapi. Yang awalnya cuma sekedar jualan ya. Nggak punya database, terus sistem kerjanya masih awut-awutan. Tradisional. Karyawan masih tumpang tindih, kerjaan nggak efisien. Itu yang sering dikeluhkan. Banyak klien saya sering dikeluhkan seperti itu. Mereka laku-laku, tapi begitu orderannya naik, meningkat, mereka kalang kabut, berantakan. Happy problem. Iya, happy problem. Mereka berantakan, nggak tersistematis. Nah, saya yang mengurutkan kerjaan-kerjaannya si tim itu, sama manajerialnya mereka seperti apa seharusnya, urutannya seperti apa supaya lebih efisien, lebih cepat, itu sebenarnya. Basic saya di situ. Terus untuk perusahaan yang di Madiun ini marketnya ada nggak seperti itu? Kalau di Madiun nggak, jadi marketnya. Nah itu dia. Saya cari duitnya di luar kota Madiun. Nah itu dia. Iya. Madiun kemarin satu aja ya, mungkin roti. Tapi memang lebih loyang itu ya. Lebih banyak di luar Madiun ya? Lebih banyak, 95% ada di luar Madiun. Jadi ketika pandemi nggak ngefek bisnismu, Mas? Justru alhamdulillah naik. Nah itu dia. Justru alhamdulillah naik. Iya, ketika banyak bisnis konvensional bingung harus gimana. Termasuk saya ketika mengajar kelas offline atau seminar kelas, ini hotel nggak boleh, izin keramaian nggak boleh. Akhirnya kita piye carane gitu loh. Efek banget kan Mas. Dan Mas Chandra malah naik. Alhamdulillah kemarin kita justru malah naik. Nggak tahu ya itu jalannya Allah. Iya. Dari yang kita tadinya nggak punya apa-apa, dari masa transisi dari parenting tadi, sampai sekarang ketika masuk ke digital, awalnya dari desain brosur, buatin iklan tulisan yang teks kayak gitu, 50 ribuan, 75 ribuan. Desain termasuk di Canva desainnya. Gampang ya. Desain di Canva gitu ya. Iya. Karena saya nggak sekedar desain, saya desain komunikasi visual ya. Di saya kafe. pernah belajar desain komunikasi visual juga. Itu otodidak ya. Jadi logo itu harus ada di sebelah kanan atas, warnanya perpaduannya seperti Iya. Tagline-nya di sebelah mana, poin-poin yang harus ada itu apa aja. Hal-hal detail seperti itu diperhatikan ya? Enggak semua hal kita masukkan, kadang ada brosur yang Iya. Semuanya masuk ke situ. Yang saya jual itunya jadi. Jadi awal itunya, terus kemudian buka komunitas bisnis. Karena komunitas bisnis itu kita nulis artikel ya. Di Madiun atau online? Ini Madiun sudah close ya. Siap. Online. Jadi lebih besar ya ke nasional ya. Sudah nasional, sama-sama kerjanya soalnya. Jadi kita punya basic nulis kan, saya sama istri punya basic nulis. Seneng mengamati marketing kalau jalan-jalan di luar kota tuh
pas masih di parenting juga suka ngamati hal-hal yang bisnis orang gitu. Bisnis ini orang. harusnya brosurnya kayak gini, logonya suka kayak gitu, akhirnya dituangkan dalam bentuk artikel, kita buat grup di Facebook, kita buat grup namanya Membuka Pintu Rezeki. Nah, itu Membuka Pintu Rezeki. Itu anggotanya siapa aja, Mas? Orang-orang dari mantan member parenting kita ada juga. Oh, masuk di sana. Oke. Yang punya bisnis. Jadi mereka baca materi di situ bayar. Oke, jadi guru berbayar memang. Oke. Jadi tulisan itu tidak sekedar tulisan yang berdasarkan teori ya, Mas, tapi dari lapangan. Oke. Contoh salah satu karyanya seperti apa? Contoh misalkan tentang pembuatan merek Oke. Contoh misalkan Mas Chandra jalan-jalan ke kota mana gitu. Oh, contoh jalan-jalannya ya. Misalkan dulu saya pernah jalan-jalan di Jakarta. Oke. Di Jakarta itu melihat salah satu perusahaan, lihat yang ada di pinggir jalan gitu ya. Oke. Ada di pinggir jalan dia, ini kalau nggak salah bengkel manusia kalau nggak salah. Bengkel. Sebenarnya tempat pijat gitu. Iya itu dia ya. Bukan puskesmas ya, pusat kesenangan mas. Bukan. Ada lagi yang di Gresik itu waktu istri sakit ya, pas istri sakit itu kan ada jualan roti goreng. Nah roti goreng yang bikin ramai itu ternyata dia ngadoninya pada saat di depan itu ada kompornya besar. Oh, jadi live cooking. Iya, jadi presentasi sih. Iya, prosesnya. Di sini juga ada tahu petis di alun-alun itu juga dia itu jualan, ada banyak tahu petis tapi dia yang rame. Nah, kenapa? Karena kompornya diperlihatkan gitu loh. Kalau orang awam melihatnya, ikut dukun kuat. Nah, bukan. Iya. Tapi memang nilai tambahnya dia itu. Menunjukkan itu. Live cookingnya. Biasa aja gitu. Kalau saya ngerasain ya, petisnya juga biasa aja, bukan petis yang terbaik, bukan, tapi karena show-nya itu tadi. Iya, itu dia. Show live cookingnya, kemudian orang jadi berasa, walaupun ketika dimakan ya biasa. Biasa aja. Iya, tapi orang melihat prosesnya. Iya. Wow, mantap. Kayak gitu. Luar biasa. Hal-hal seperti itu kita masukin ke grup, kemudian grup itu kita buat berbayar. Sampai berapa bayar? 138.000 nggak, 150.000 ya. Segituan. Ya. Itu untuk bertahan hidup aja tuh. Oke. Untuk bertahan hidup. Itu masuk ke grup sana untuk seterusnya baca-baca artikel. Iya, lifetime. Terus nanti upsellingnya itu untuk pembuatan iklan, pembuatan brosurnya, terus mereka konsultasi untuk akun Facebooknya, akun Instagramnya, konsultasinya kayak gitu. Nanti kalau misalkan saya sertakan link profil Mas Chandra untuk bergabung di itu enggak apa-apa ya, enggak masalah ya. Nah, itu sekarang sudah saya tutup juga. Karena gini ya, bisnis itu nggak bisa sekedar cuma baca. Iya. Karena dulu tuh member sukanya membaca tapi mereka nggak praktek, pengennya berhasil gitu. Iya. Nah, sekarang lebih ke coaching. Kalau mau dicantumkan link nomor telepon saya aja. Siap. Langsung link nomor telepon saya aja. Nanti kalau mau nanya oke, tapi nanti profesional ya. Profesional itu dalam artian saya jadi coachingnya Bapak Ibu atau teman-teman di sini ya. Jadi saya coaching secara profesional supaya bisnisnya jadi lebih maju, terutama secara ekosistem digital ya. Karena basic saya memang dari digital memang awalnya. Apa yang membuat Mas Chandra berbeda atau produk Mas Chandra berbeda dari kompetitor, kan banyak ya Mas ya? Apa mungkin yang membuat Mas Chandra lebih percaya diri dengan kompetitor? Dengan digital marketing yang lain. Saya bisa membantu Bapak Ibu untuk take profit tanpa promosi. Take profit tanpa promosi. Tanpa iklan berbayar. Ya, tanpa iklan berbayar, tanpa ngiklan saya bisa bantuin. Platform marketplace atau enggak. Murni dari nanti ngatur bagaimana sistem kinerja bisnisnya. Itu baru tahu sih. Iya. Iya. Dapat profit tanpa harus promosi, tanpa harus iklan. Oke. Siap. Boleh tahu dikasih bocoran berapa Mas kira-kira untuk harga coaching? Kan ada paket-paket ya misalkan? Enggak, yang penting ngopi aja cukup lah. Oke, nanti ngobrol sendiri aja lah. Ya ngopi aja cukup lah. Iya. Karena bervariasi ya, bisnis perumahan sama bisnis UKM ya beda gitu loh. Betul. Saya tahu diri juga gitu, saya juga mau bantu juga. Ya memang UKM pokoknya mindsetnya terbuka ya. Nggak pengen egosentris gitu misalnya. Iya. Wah, saya mau semuanya saya kuasai sendiri. Itu mindset UKM kayak gitu lebih baik ditinggalkan. Gak akan bisa maju kalau kita nah, kita itu manusia ya, ditakdirkan dengan keterbatasan. Kita ditakdirkan sebagai makhluk sosial. Allah Tuhan tuh pengen kita bersosialisasi sama orang. Pengen kita
berkolaborasi sama orang. Saya setuju. Kita nggak bisa sendirian gitu loh. Iya. Gede sendirian itu jarang banget. Iya, saya setuju. Nah, saya lihat orang-orang besar tuh mereka mau istilahnya tuh 100%-nya tuh nggak punya dia gitu loh. Iya. Tapi dari dia mau berbagi sama orang lain, berbagi secara profesional ya. Iya. Ini kita ngomongin bisnis ya, berbagi secara profesional itu justru makin besar. Itu yang saya lihat. Jadi kalau nanti ditanya coachingnya berapa ya tergantung bisnisnya. Bisnis kapal pesiar, bisnis UKM ya berbeda lah. Kalau UKM mindset terbuka aja udah alhamdulillah gitu. Siap. Mindset terbuka udah alhamdulillah. Ya saya banyak sekali mendapatkan insight kontaknya di alam. Saya banyak mendapatkan insight menarik dari seorang Mas Chandra terkait dengan bisnis digital marketing plus mengerucutkan pangsa pasar. Betul ya Mas ya? Yang memang mungkin digambarkan secara segitiga, segmen bawah ini banyak memang. Iya, banyak. Kemudian menengah dan atas, tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa mohon maaf sekali lagi yang punya duit memang yang segmen paling atas. Yang paling atas kecil ini. sekali. Iya toh, kecil sekali tapi gemuk. Iya, betul. Lebih loyal, yang saya rasain ya lebih loyal, lebih bisa menghargai orang. Iya. Meskipun dia punya banyak kekuasaan, punya banyak uang, tapi secara mentalitas jauh lebih sehat. Yang tengah-tengah ini yang agak rawan nih. Iya, tengah-tengah justru. Iya. Esoknya masih ada tinggi gitu. Iya. Oke. Itu yang Mas Chandra rasakan. Iya, itu yang saya rasain selama ini seperti itu. Oke, Mas ada mungkin suka duka terkait dengan pendidikan parenting dulu ya nanya. Iya. Suka dukanya apa nih Mas? Ketika sukanya mungkin ya profit lah kira-kira. Ya, sukanya profit, punya nama, diakui orang. Dukanya kira paling mentok Mas Chandra pernah diperlakukan buruk atau gimana? Dukanya itu ketika orang masalahnya selesai, saya dapat terima kasih. Padahal bayar di depan. Nggak bayar, jadi ya bantuin telepon, masalahnya kayak gini, ngeluangin waktu 1 jam 2 jam, itu kan waktu kan duit ya. Betul. Kita nggak bisa beli lagi loh. Betul. Kita nggak bisa beli lagi loh. Kita nggak bisa beli lagi. Kalau ilmu mah gratis, kita bisa belajar lagi kan. Tapi waktu hilang. Sering berarti digituin orang ya? Iya, di parenting seperti itu, kenyataannya seperti itu ya, nggak semuanya memang ya, tapi kenyataannya seperti itu. Rasa terima kasihnya kurang karena mereka ngira itu, coba deh nitipin anak ke orang kan berani, coba nitipin kalung, gelang, emas ke orang berani nggak? Itu dia, makanya harusnya harta yang paling berani nggak? Harusnya harta yang paling mahal anak. Tapi gampang kan nitipin anak kemana-mana kan gampang gitu. Ya masuk akal. Jadi itu analogi sederhana ya Mas? Iya. Coba nitipin emasnya, berani nggak? Mobilnya titipin ke orang deh, berani nggak? Iya. Jadi kurang adil lah, kurang fair dulu. Saya di satu sisi punya nama besar, tapi sisi lain nggak punya duit. Duitnya ada tapi ya cukup untuk bertahan itu. Jadi peribahasa, mohon maaf ya, peribahasa sing penting cuan daripada tenar, mengaruh ya Mas? Iya beneran. Kalau kita punya cuan, kita bisa tenar loh. Bayar iklan di media nasional mungkin 15 cuma 20 juta. Bisa langsung tayang nasional loh. Betul. Itu yang dilakukan sama beberapa mentor yang saya tahu ya. Mereka nggak murni pure dapat liputan tapi mereka bayar. Betul. Saya lihat sendiri. Saya tak milih jalur yang lain gitu. Iya. Jadi teman-teman sebagai seorang mentor atau di pelatihan bisnis memang kita punya jalan yang berbeda-beda, punya market yang berbeda-beda, punya ilmu yang berbeda-beda. Tetapi yang saya tahu atau kita tahu dulu bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak mentor yang saling berkompetisi, betul ya, saling menjatuhkan, saling apa ya? Ya pokoknya ngelek-ngelek dong lah, kira-kira seperti itu. Nah, tapi sekarang memang mindset itu harus dirubah. Bahwasanya semua ilmu yang kita miliki kita juga punya masa, betul ya Mas? Alangkah baiknya ketika kita ini kolaborasi. Iya, betul. Nah, ketika kita kolaborasi, mungkin ilmu kita bisa dipadukan, plus masa kita jadi lebih banyak. Iya. Itu yang mungkin sedang saya kerjakan memang. Oke, Mas Chandra, ketika masuk di bisnis yang digital marketing kira-kira seperti itu dan sudah dijalankan sampai sekarang, sampai dengan hari ini. Namanya apa Mas? Boleh tahu? Ada Autorame sama autorame.com. Autorame.com itu segmennya apa aja Mas? Ini untuk
kayak obat kuat, kayak jamu obat kuat, nambahin kekuatan akun. Nambahin kekuatan akun bisnis, nambah followers, nambah like, nambah interaksi, bikin reels, bikin video iklannya. Marketnya TikTok, Instagram dan lain-lain. Iya semuanya, medsos semuanya. Kalau website enggak berarti? Enggak. Ya, kita nggak main website. Full medsos. Medsos. Kenapa medsos? Karena itu yang sedang banyak dicari orang sekarang. Autorame. Autorame.com. Bisa dikunjungi nanti ya. Ya, yang kedua itu adscreator.id. Adscreator.id. Itu khusus untuk pembuatan iklan. Iklan digital. Ke mana? Platform mana? Ke website itu. Enggak, pembuatan iklan untuk semua medsos. Jadi kan Autorame tadi untuk peningkatan trafficnya ya. Itu cara nyuntiknya ya? Ya, untuk Autorame tadi untuk cara nyuntiknya. Kalau iklannya, yang beneran iklan baik itu teks, brosur, storytelling, iklan video itu ada di adscreator.id tadi. Adscreator.id. Iya, mantap. Jadi ada 2 itu tadi. Siap. Dan itu lumayan ya secara profit? Ya, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Gede banget juga belum ya. Gede banget belum. Masih proses ya. Marketnya ada dan banyak. Ada, karena kan selama ini bisnis selalu ngiklan terus ya. Iya. Betul. Kalau sudah kecantol sama kita, nggak akan pindah-pindah. Kalau sudah cocok sama iklannya, biasanya susah untuk pindah ya. Oke. Saya nggak tanya perusahaan apa aja, tapi ya nanti saya lihat contohnya, kira-kira seperti itu dan teman-teman just info ya. Mohon maaf Mas Chandra, sedikit kita sharing. Orang khususnya di Indonesia sebagai pengguna internet terbesar, kalau tidak nomor 4 ya nomor 5, kira-kira seperti itu. Nah, dari 270 juta penduduk Indonesia ini, lebih dari 80%-nya kan melek internet. Betul ya Mas ya? Dan ada di usia produktif. Nah, ketika ada di usia produktif, biasanya mereka ini punya medsos. Betul ya? Betul. Nah, punya medsos dan perlu dicatat bahwasanya mereka sudah, mohon maaf ya, anak-anak muda khususnya sudah tidak lagi tertarik dengan website. Betul ya? Mereka rekomendasinya justru ke medsos. Kenapa? Karena ini komunikasi 2 arah dan banyak arah. Langsung. Kalau website mungkin searah menampilkan, tapi ini penting ya. Website juga penting. Nah, tapi yang perlu dicatat bahwasanya kita harus update sekaligus adaptasi bahwa perubahan itu ada. Nah, tergantung kita bagaimana memposisikan diri mau berubah atau enggak. Nah, kalau boleh saya ngomong, medsos yang paling banyak di Indonesia WhatsApp pasti. Betul ya Mas ya? Nah, kemudian ada Facebook, kemudian ada YouTube, Instagram, sekarang TikTok juga mulai ramai banget. Walaupun dulu TikTok ini segmennya ke anak-anak kecil, tapi sekarang sudah beda. Kawan saya yang developer properti mainnya di TikTok. Beda banget. Sudah beda sekarang. Beda banget. Lebih sehat sekarang. Betul. Jadi medsos ini sangat bagus untuk personal branding, juga sangat bagus untuk corporate branding. Kira-kira seperti itu. Dan Mas Chandra ini punya jasa untuk menyuntik itu. Kira-kira seperti itu. Nah, Mas Chandra, dari beberapa medsos yang saya sebutkan tadi, kira-kira market yang paling banyak dari mana? Selama ini ya? Selama ini. Paling banyak Instagram. Paling banyak Instagram. Kenapa kok Instagram? Karena secara usia lebih matang, secara intelektual lebih matang juga. Oke, secara usia bukan seperti pengguna TikTok yang kebanyakan anak-anak ya? Itu masih untuk awareness ya kalau TikTok. TikTok awareness ya? Untuk masih awareness aja untuk penyebaran luas. Tapi kalau untuk yang dapat cuannya dari Instagram sebagian besar Mas Ian. Ada di usia Instagram. Facebook selama ini pengalaman kita lebih ke orang cuma nanya-nanya ya. Jadi secara usia lebih senior, terus secara intelektual masih ada di bawah Instagram secara intelektualnya. Di market saya nggak tahu ya marketnya teman-teman yang lain. Kalau di market saya seperti itu yang saya perhatikan. Jadi sekarang kita fokus untuk ke market Instagram. Kalau TikTok ya punya TikTok tapi untuk sekedar portofolio aja, belum mengembangkan ke sana. Instagram lebih luas. Iya, Instagram orangnya lebih siap uangnya, lebih siap secara intelektualnya. Secara umur juga beda ya? Iya. Iya. Saya baru ngeh ini. Ternyata memang ada beberapa segmen bisnis yang kita harus menempatkan iklan di Facebook, betul. di Instagram, di TikTok dan lain-lain. Kalau misalnya kita ngiklan semuanya di Facebook semua ya, ternyata cuma kepo-kepo aja, ngeklik aja. Walaupun nggak konversi kan?
Tapi kalau kita bisa milih yang di Instagram aja ya udah Instagram aja. Yang Facebook nggak usah dijalanin iklannya. Jadi fokus ke satu titik. Fokus ke satu titik mana yang ada cuannya. Kalau Facebook setahu saya yang rame itu yang COD kayak gitu masih rame. COD. Jadi masih Facebook Marketplace. Ya, masih rame yang COD kayak gitu. Iya. Jadi yang segmen lain misalkan YouTube itu untuk yang saya pakai saat ini untuk mengamankan materi-materi serius saya. Jadi kalau di medsos tuh untuk yang materi singkat-singkat ya, materi yang ringan-ringan. Tapi kalau sudah materinya berat, saya masukin ke YouTube saya. Jadi orang bisa lihat ya? Iya, nanti bisa nonton ulang. Karena durasinya mungkin 10 menit, 15 menit kayak gitu. Itu ilmu-ilmu gratis yang bisa di-share oleh Mas Chandra di YouTube. Di YouTube. Oke, Mas Chandra. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa zaman kita awal-awal seminar nggak ada. Benar. Jadi masih SMS ya. Betul, Pak Tung mengajarkan nilai tambah faktor kali, terus harus kita adaptasi, inovasi dan lain-lain. Dulu memang nggak ada yang namanya, mungkin Facebook sudah ada, tapi Instagram booming, TikTok booming, YouTube booming seperti hari ini mungkin belum. Dan akhirnya Pak Tung bikin semuanya. Bikin semuanya. Dia udah mulai duluan tuh. Tapi dia investasi sama anak-anak muda. Hebatnya dia investasi sama anak-anak muda. Tim kreatifnya anak-anak. Iya, mau berbagi ke generasi di bawahnya dia. Nggak mau muncul sendiri terus, nggak mau kayak gitu. Jadi kolaborasi. Mau mengalahkan egonya. Yang saya lihat, sih kayak gitu ya. Jangan ditampilin kayak. Sebagai seorang mentor yang asik. Sekarang jadi mentor akhirnya kan? Iya. Oke, saya setuju. Nah, Mas Chandra, ketika pengalaman Mas Chandra ikut banyak seminar TDW atau Pak Tung Desa Waringin, kemudian apa aja Mas selain TDW? Lupa banyak sudah. Saya itu gila belajar sebenarnya. Gila seminar dan saya yakin untuk membayar ya seminar itu juga tidak murah. Susah dulu ya. Dulu mau bayar 200.000 konsultasi dulu sama keluarga. Enaknya ikut yang bisnis yang sudah pasti atau sudah ada track recordnya atau yang untuk belajar. Betul. Untuk belajar aja. Ada perbedaan nggak Mas ketika kita investasi leher ke atas dengan yang sama sekali ini dari leher ke atas, ini dari leher ke atas. Ini dari leher ke atas, ini dari leher ke atas. Iya, saya kenal beliau juga dari leher ke atas. Jadi semuanya leher ke atas. Ini ada ini buku pertama saya dulu. Ini buku pertama masih disimpan. Wah. Ini Financial Revolution. Masih ada sudah. Ya, ada tulis impian kalau tidak salah pada waktu itu. Apa ini? Lupa ini. Sempat nulis impian. Banyak ini tulisannya. Iya, wah ini. Beliau tipikal seorang praktisi, pencatat dan pendengar yang baik. Masih baca-baca lagi. Jadi mentor masih dibaca terus. Nah, Mas Chandra, kalau tidak salah sempat menulis buku. Ya, buku banyak. Cek aja di Perpustakaan Nasional ya. Chandra Adiwibowo gitu. Testimoni saya sempat ditulis. Ada juga. Ketik aja di Perpustakaan Nasional. Di apa itu? Di Perpusnas, nama saya ada semua itu buku-buku saya. Saya ingat ketika beliau ngomong ke saya, Mas aku nulis buku, silakan tulis testimoni. Iya. Saya nulis testimoni dan saya masih ada tulisan saya. Perpustakaan Nasional. Ketik aja. Bukunya apa? Dulu ada yang marketing tuh 7 Wonder Marketing. 7 Wonder, 7 keajaiban marketing. Ya, terus yang lain buku parenting. Yang bisnis ini masih on proses ya. Oke. Yang baru ini leadership in business. Leadership in business. Nah, Mas Chandra, ini sekedar masukan ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa di Indonesia ini penduduknya literasi pembacanya buruk sekali. Betul ya Mas ya? Saya sempat di awal-awal ketika bikin channel YouTube, fokus saya adalah review buku. Beneran. Dan review buku pertama yang saya lakukan adalah review buku CCCR atau Credit Card Revolution, salah satu guru saya Roy Sakti yang sekarang sudah jadi partner. Ternyata penontonnya tidak terlalu banyak. Iya. Kenapa? Karena market saya, saya lupa ini Indonesia. Coba cek trending YouTube hari ini, isinya edukasi atau bukan? Coba cek. Iya, enggak. Jadi ya kita tidak bisa menyalahkan market memang, tapi kita harus memposisikan diri. Nah, ternyata ketika kita review buku, saya juga sempat berpikir, kalau saya menulis buku kayaknya lumayan ya, walaupun untuk mencapai goal secara finansial menulis buku kayaknya sih
Susah banget. Iya. Kayaknya lo ya, susah banget. Jadi gini, buku itu kita nulis buku sebagai seorang profesional itu, saya diajarin guru saya ini ya, kita tuh nggak cari duit dari nulis bukunya. Tidak cari duit dari nulis buku. Nggak terlalu kecil uangnya gitu loh. Karena royaltinya kecil banget. Kecil banget. Saya ngerasain duit besar dari nulis buku tuh ketika saya jual sendiri sama reseller ya. Itu duit besar dari harga 35.000 jual 200.000 lumayan untungnya. Kalikan berapa ribu kan. Tapi kalau untuk jadi penulis buku profesional yang buku apalagi buku pendidikan ya. Itu nggak besar di Indonesia. Saya nulis buku itu karena PR dari guru saya. Itu justru PR. PR jadi. Kamu harus mempunyai karya. Chan, kalau kamu pengen sukses, caranya cuma dua. Yang pertama kamu punya duit banyak. Yang kedua, kamu jadi seorang ahli, terlihat sebagai seorang ahli. Terlihat sebagai seorang. Iya. Nomor satu, kamu belum punya duit ya. Yang pertama kamu belum punya duit banyak. Kamu punya uang banyak gitu ya. Iya. Terus yang kedua harus terlihat sebagai seorang ahli. Harus terlihat sebagai seorang ahli. Nah caranya gimana terlihat sebagai seorang ahli? Itu saya dapat nasihat ketika saya gimana? Boleh tahu nama gurunya? Pak Sony Hendarto. Sony Hendarto. Terakhir yang saya tahu pembayar pajak nomor 2 di Madiun. Pembayar pajak terbesar nomor 2. Pejabat? Bukan, pengusaha. Oke, mantap. Siap. Itu kapan-kapan boleh lah. Siap. Oke. Jadi ini yang ngasih PR saya beneran yang membangun mental saya tinggi itu ini Pak Sony Hendarto. Jadi ada PR suruh nulis buku supaya terlihat ahli. Waktu itu masih di parenting, terus di bisnis kan awal-awal Seven Wonder Marketing, buku pertama. Pak, jadi Pak bukunya Pak. Wah hebat kamu Chan. Kak, aku belum punya gitu malahan. Terus yang kedua parenting gitu juga yang membuat saya keliling Indonesia karena saya nulis buku. Ya, buku itu kartu nama kita. Kalau orang cetak kartu nama semua bisa. Gampang. Tapi kalau nulis buku belum tentu semua bisa. Belum tentu semua bisa. Orang-orang ahli coba cek. Nggak semua nulis buku. Belum mampu. Karena nulis buku tuh butuh istilah orang Jawa tuh ngedan ya. Harus beneran fokus, terus mikirin apa yang diomongin harus. Ketika stres jenuh nggak bisa loh mas. Nggak jelek tulisannya. Yang mau disampaikan nggak akan jadi. Oke. Jadi kita nulis buku kembali lagi, nulis buku itu dalam rangka untuk meningkatkan portofolio kita sebagai gantinya kartu nama kita. Sebagai ganti kartu namanya kita. Oke. Kalau kita kenalan sama orang cuma ngasih kartu nama biasa gitu. Betul. Kita kasih buku, Pak, ini buku saya. Iya. Pemikiran kita ditangkap sama orang itu kan. Itu juga yang saya lakukan dulu. Nah, ini lagi proses untuk ke tahap itu juga. Saya ulangi lagi polanya. Oke, mantap, luar biasa. Kalau saya kenalan sama orang, saya tunjukkan channel YouTube pakai saya. Iya, itu. Branding ya? Iya, itu branding juga. Saya pun juga kalau digital sekarang ya, saya referensikan untuk membuka YouTube saya karena menurut yang saya tahu, orang sudah nonton 3 YouTube kita, itu sudah ikut jadi followers kita udah nulis. Kita ngomong apapun lebih banyak iyanya. Makanya kalau saya buat landing page sekarang saya kasih video YouTube. Untuk reviewnya ya? Iya, bukan cuma tulisan aja tapi ada video YouTube-nya. Siap. Jadi ketika punya channel YouTube, orang itu juga bukan hanya sekedar melihat apa yang ditampilkan, tapi ketika sedang nyetir kadang-kadang bisa dengar. Betul ya mas ya? Oke, mantap, luar biasa. Nggak tertarik bikin podcast? Tertarik? Tertarik? Podcast keberapa? Ini pertama apa? Yang kalau sama host ya pertama kali. Oke, mudah-mudahan beliau kepikiran lah bikin podcast. Bikin podcast itu asik. Iya. Bisa menggali apa yang tidak pernah kita dengar. Contohnya hari ini. Iya. Mantap, Mas Chandra. Kita sudah ngomong banyak lebar dan saya juga senang ketika hari ini saya ketemu dengan keluarga Mas Chandra. Ya, sehat walafiat, istri dan juga anak-anaknya. Saya kenalkan dengan keluarga saya dan ketika saya belum kesini, saya cerita ke Mas Chandra, aku ingin kenalkan anak-anakku Mas Chandra, bahwa ayah ini punya teman di sini gitu loh, nanti tak tunjukkan dan ini surprise banget. Mas Chandra, di perjalanan sampai dengan hari ini, Mas Chandra kira-kira tentu bertemu dengan banyak orang. Mungkin ada beberapa orang yang menurut Mas Chandra sangat berkesan dan
ingin sekali berterima kasih atas dedikasi ilmu atau yang menurut Mas Chandra harus ingin berterima kasih kira-kira ke siapanya? Ke orang-orang yang ditemui, keluarga pasti, bapak ibu pasti. Ya, orang-orang yang membantu saya pada saat saya bangkit lagi ketika masa transisi yang paling berat kemarin itu, yang ini satu ya, namanya Pak Awan Setiawan, orang Bandung ya. Orang Bandung. Orang Bandung. Itu yang saya WA dulu. Pak, kalau butuh bantuan saya di bidang buat iklan, marketing, saya siap bantu Pak. Nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Mas Chandra menawarkan itu? Ya, saya menawarkan diri gratis karena saat itu yang bisa saya jual dari diri saya adalah otak saya, pemikiran saya. Pada saat itu istri sakit, anak masih kecil, dan kalau saya bertahan di parenting terus, ya nggak akan survive keluarga saya. Sebagai seorang laki-laki ya, saya berpikir logis waktu itu ya. Berpikir logis tentu berdoa juga ya. Berdoa juga itu pasti ya. Berpikir logis bahwa saya harus melakukan istilahnya tuh lompat gitu loh. Harus berani lompat meskipun di depan ada jurang. Quantum ya. Percaya aja gitu loh. Percaya aja, lompat ke yang baru, ke dunia baru. Wes, saya merendahkan harga diri saya nggak apa-apa. Yang penting anak istri saya bisa melanjutkan hidup. Itu sebagai seorang laki-laki sebenarnya kan nggak kayak gitu ya. Semuanya tuh sudah atas izinnya Allah. Tapi sebagai seorang laki-laki itu naluri saya untuk menyelamatkan keluarga saya. Harga diri saya nggak ada harganya, wes. Saya pertama kali ngomong kayak gitu. Ke Pak Awan? Ya. Apa respon Pak Awan? Oh iya Pak. Terus kemudian selang beberapa bulan, sebulan kalau nggak salah ya. Pak, kalau mau ke Bandung, ke sini aja Pak. Saya ongkosin transportasinya, akomodasinya. Keluarga di rumah butuh berapa Pak? Saya transfer. Dia ngomong seperti Iya. Beliau ngasih semuanya. Oh, dan saya di Bandung 3 hari saya dididik di sana. Mulai dari awal lagi seorang digital marketing. Karena ilmunya kan baru ya. Betul. Basic memang saya di dunia marketing digital awalnya. Masuk ke parenting nggak begitu mendalami. Setelah itu masuk ke digital marketing lagi 3 hari itu. Semua ilmunya beliau dikasihkan. Pak, kok milih saya kenapa Pak? Ya nggak tahu aja ya, pengen aja. Itu yang benar-benar saya syukuri. Sampai sekarang masih jadi teman baik, jadi mitra juga. Beliau yang produksi untuk iklan-iklan TV nanti ya. Beliau sudah biasa kerjasama untuk pembuatan mini series yang kayak video pendek, film-film pendek kayak gitu. Punya rumah produksi? Iya, punya production house. Kita kerjasama untuk Miracle Picture-nya. Jadi itu khusus untuk iklan TV-nya, iklan yang bentuk video profesional atau mini series, kita ada Miracle Picture. Kita kerjasama gitu. Jadi bukan kacang lupa dari kulitnya, enggak gitu kan. Itu yang benar-benar ya. Sampai dengan hari ini? Ya, masih sampai hari ini. Banyak hal yang belum pernah saya dengar akhirnya dibuka oleh beliau. Luar biasa. Mas Chandra, terima kasih atas waktunya di podcast ini, dan apa yang ingin Mas Chandra sampaikan ke teman-teman khususnya yang sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pejuang yang pernah merasakan di titik terendah dan mau untuk bangkit, apa yang ingin Mas Chandra sampaikan? Jangan putus asa, jangan sombong. Jangan putus asa. Jangan putus asa ketika di bawah, karena kondisi ini selalu berubah. Tenang aja, tinggal nunggu waktu, kuat-kuatan mental aja. Dulu saya sama istri ya udah motor dijual deh, nggak apa-apa, yang penting utangnya beres, bayar beres. Kita ada Grab, ada Gojek kok masihan gitu kan. Tapi ternyata Allah nggak berkehendak kayak gitu, tetap ada gitu. Ada jalan uang masuk, detik itu juga ada uang masuk, transferan masuk, selesai utangnya. Itu yang pertama. Yang pertama jangan putus asa, yang kedua jangan sombong. Jangan sombong itu ketika kita merasa bisa melakukan apapun dengan uang kita, dengan jabatan kita, dengan pengalaman kita, dengan ilmu kita. Tuhan tuh bisa ngilangin itu seketika. Itu saya dapatin ketika saya hari ketiga di Bandung. Saya dapat ilmu internet marketing yang baru-baru kan, yang canggih-canggih kan. Wah, saya ngerasa wah saya bisa ini.
hari itu juga, siang itu juga ada hujan badai. Saya di rumah sendirian, rumahnya kaca ya. Rumahnya beliau itu kaca di tengah gunung gitu. Ada badai besar gitu. Untungnya paginya ada kiriman dari salah seorang bupati untuk produknya. Itu produk itulah yang menghalangi pintu tersebut. Jadi angin nggak jadi mecahin kaca itu tadi. Harusnya itu bencana ya? Iya, itu saya nggak pulang. Nggak balik ke Madiun tuh. Dari situ saya belajar. Setinggi apapun ilmu kita, pengalaman kita, kekuasaan, uang, jangan sombong. 2 itu. Jangan putus asa, jangan sombong. Jadi ya biasa aja kita bisnis ya, bantuin masalahnya orang selesai, kita dapat duit, wajar ya. Orang seneng, happy, masalahnya selesai. Kayak gitu aja ya. Aku kasih saran dong Mas, percaya Mas. Ya, Mas Hari sarannya waktunya membuat tim profesional. Oke, siap. Manajerial lah. Oke. Sudah waktunya membuat perusahaan yang beneran perusahaan. Oke. bukan angan-angan. Iya, beneran perusahaan yang nyata ada timnya gitu. Siap. Kan sekarang budget insya Allah sudah ada lah untuk 6 bulan operasional perusahaan, setahun mungkin sudah ada lah. Budget untuk itu sudah Amin, ada. Sekarang tinggal jalanin, ngerekrut orang-orang aja. Nanti kalau mau saya bantu, saya siap bantu. Siap. Free deh untuk konsultasinya. Siap, mantap. Jadi saya bantu untuk nyusun bagaimana manajerialnya. Siap, terima kasih. Jadi waktunya memang harus dibuat profesional. Jadi membantu nanti beneran profesional. Siap. Bisa jadi jalan rezeki banyak orang kan nanti. Punya tim banyak kan akhirnya. Banyak ilmu yang saya dapatkan, banyak insight dan banyak ilmu gratis beneran. Saya belajar banyak dari beliau. Oke teman-teman, itu podcast kita dengan Mas Chandra Adiwibowo dari Kota Madiun. Mas Chandra sekarang umur berapa? Lupa saya. Saya ingatnya 27. Sorry, jadi saya kalau umur itu ya, saya sama istri umur 25, saya 27. Saya selalu ingat umur itu supaya semangatnya terus seperti itu. Ya, tapi kalau ngomongin tentang usia secara itu, secara yuridis, secara hukum, saya ngitung dulu 86 sampai sekarang 36 berarti ya. Jadi kalau umur itu tadi ya, saya kalau umur selalu 27, istri 25. Jadi semangat itu ya? Iya, jadi semangatnya terus gitu loh. Tapi ya sesekali kita ingat, kita memang umur sudah 36, waktunya bukan ngambil resiko seperti umur 20-an, beda. Resiko, faktor resikonya harus lebih terukur lagi. Semakin meningkat kan faktor resiko harus semakin turun. Ada goal lagi Mas? Gimana? Ada goal lagi? Goalnya masih ada. Masih ada, pasti ya? Manusiawi ya? Masih manusiawi, selalu ingin yang lebih. Betul. Oke, siap. Ada tambahan mungkin? Tapi ini ya, kalau untuk teman-teman ya, terutama teman-teman yang sedang menjalankan bisnisnya, selain tadi nggak putus asa sama nggak sombong, harus selalu investasi leher ke atas. Karena leher ke atas itulah yang jadi inputnya untuk semua bisnis kita nantinya, apapun bisnis kita nanti, bener kan? Iya, saya setuju. Nah, Mas Hari mungkin sampai di sini karena leher ke atasnya, bukan karena leher ke bawahnya. Leher ke bawahnya mungkin sudah remuk semuanya, nggak sampai ke sini paling gitu. Kalau cuma pakai leher ke bawah lo ya, karena terbatas waktu, terbatas tenaga, terbatas ruang juga kan. Siap. Oke, terima kasih Mas Chandra atas waktunya di podcast hari ini dan sekali lagi saya berterima kasih kepada keluarga atas waktu dan hidangannya. Dan tentu waktunya. Mudah-mudahan Mas Chandra beserta seluruh keluarga, ibu dan juga Mbak diberi kesehatan, umur panjang, kemudian diberi kekuatan untuk tetap bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan tentu saja untuk anak-anak beliau supaya cita-cita anak kita masing-masing bisa terrealisasi. Amin. Oke, karena sebagai orang tua wajar ya mendoakan anak mungkin cita-cita. Oke, terima kasih Mas Chandra. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat. Dan next time kita bakalan lebih membahas dagingnya. Ini podcast pertama mungkin ya. Next di Surabaya ya, gantian saya ke sana ya. Mantap. Oke, matur nuwun Mas Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye. Thank you Mas. Yuk.